Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Chandrani Tia Sylvia Skarini, mahasiswa program studi Diplomatika Pajak PK Instan. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai manfaat pembayaran pajak. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata pajak. Tapi apa sih sebenarnya arti dari kata pajak itu sendiri menurut undang-undang? Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian pajak itu sendiri, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui manfaat dari pembayaran pajak, yaitu menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Nah, kemakmuran ini dalam hal apa saja? Yang pertama dalam bidang pendidikan. Dengan membayar pajak, kita bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang bisa kita nikmati. Contoh paling sederhana adalah sekolah. Dengan membayar pajak, pemerintah bisa membangun sekolah-sekolah di mana kita bisa menimba ilmu dan mengembangkan diri kita sebaik mungkin agar nantinya bisa menjadi generasi yang bisa membangun negara dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan sebagian penerimaan pajaknya untuk bidang pendidikan. Alokasi selanjutnya untuk transportasi umum. Kalian pasti tahu ada banyak transportasi umum yang dimiliki oleh pemerintah. Ada pesawat, kapal pengangkut penumpang, kereta api, busway, KRL, dan lain-lain. Nah, salah satu sumber pendanaan negara untuk mengadakan transportasi tersebut berasal dari penerimaan pajak. Diharapkan dengan adanya transportasi umum tersebut, masyarakat yang sebelumnya memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian akan beralih menggunakan transportasi umum sehingga kemacetan dan masalah terkait lainnya akan bisa dikurangi. Manfaat pembayaran pajak selanjutnya bisa kita rasakan datang dari bidang kesehatan. Di bidang ini, uang pajak berguna untuk meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit, serta untuk membiayai peserta penerima bantuan fasilitas kesehatan. Selain itu, uang pajak juga digunakan untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis, serta balita yang kekurangan gizi. Selanjutnya pada bidang perlindungan sosial, uang pajak digunakan untuk menjalankan program-program perlindungan sosial pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan. Terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, yang menyebabkan angka kemiskinan terus naik dari hari ke hari karena banyak usaha-usaha yang gulung tikar yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Nah, untuk membantu masyarakat, pemerintah semakin mengejarkan program perlindungan sosialnya dengan memberikan berbagai bantuan seperti bantuan sembako, bantuan sosial, serta bantuan langsung tunai. Nah, ini berarti dengan membayar pajak, secara tidak langsung kita telah membantu teman-teman kita yang lebih membutuhkan. Berikutnya kita akan membahas dari segi infrastruktur. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan program pembangunan yang sangat dikencarkan di era kepemimpinan presiden kita yang sekarang, yaitu Bapak Joko Widodo. Teman-teman pasti pernah bertanya-tanya nih, ini Pak Jokowi bangun tol, bangun ini, bangun itu, uangnya dari mana? Ya salah satunya dari penerimaan pajak, teman-teman. Dengan pembangunan yang terus berkelanjutan, diharapkan kegiatan ekonomi akan semakin berkembang, meluas dan merata di seluruh Indonesia, sehingga tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Selanjutnya dengan membayar pajak, ternyata kita telah membantu pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kok bisa? Ya bisa teman-teman, karena sebagian dari uang pajak digunakan oleh negara untuk pengadaan senjata, kendaraan tempur, atau melakukan modernisasi di segala aspek keamanan negara. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pertahanan Indonesia jika sewaktu-waktu terjadi serangan dari luar atau mungkin pemberontakan dari dalam, serta untuk menjaga kekayaan alam agar tidak mudah diambil oleh negara lain secara ilegal. Pembahasan berlanjut ke bidang pariwisata. Siapa sih yang tidak pernah pergi ke tempat wisata? Kebanyakan dari kita pasti pernah setidaknya 1 atau 2 kali pergi ke tempat wisata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai banyak sekali keindahan alam yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, dengan uang pajak juga, pemerintah berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan peningkatan tata kelola destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah destinasi wisata, perbaikan akses transportasi ke tempat wisata, dan perluasan promosi pariwisata dalam negeri ke mancanegara.
Tidak hanya pariwisata, pemerintah juga berusaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan memanfaatkan pembayaran pajak. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup diantaranya adalah dengan melakukan satu, pemulihan kawasan konservasi, dan yang kedua, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, yang ketiga, perlindungan kawasan konservasi di tingkat nasional dan daerah. Manfaat dalam pembayaran pajak tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Selanjutnya ada kemudahan pinjaman. Saat teman-teman nanti lulus, sudah bekerja atau ingin membuka usaha, teman-teman harus rajin bayar pajak agar bisa mendapatkan pinjaman dari bank dengan mudah. Kenapa? Karena saat bank tahu kalian mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, bank akan menganggap kalian sebagai pelaku bisnis yang profesional dan bisa dipercaya. Tentunya hal ini akan memudahkan kalian dalam mendapatkan pinjaman dari bank. Sebagai tambahan, pajak ini berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan penetapan tarif pajak impor yang mengakibatkan harga barang-barang impor semakin tinggi, diharapkan masyarakat akan lebih memilih menggunakan barang-barang produksi dalam negeri dibandingkan barang-barang impor. Dengan demikian, industri dalam negeri akan terus terjaga dan terus tumbuh karena tidak kehilangan konsumen. Selanjutnya, pajak berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau menstabilkan perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, pajak berfungsi sebagai alat stabilitas dari berbagai kondisi yang mampu mengancam keberlangsungan ekonomi seperti pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Rasanya kurang lengkap jika kita sudah mengetahui tentang manfaat pembayaran pajak, namun belum tahu tentang realisasi penerimaan negara dari pajak itu sendiri. Di tahun 2019, realisasi penerimaan negara dari pajak sebesar Rp1.545,3 triliun. Jumlah tersebut merupakan 78% dari total penerimaan negara di tahun 2019. Jadi sudah terbayangkan seberapa besar peran pajak untuk pembiayaan pembangunan negeri ini. Sebagai penutup, di sini saya tampilkan salah satu slogan yang sangat terkenal di dunia perpajakan. Slogannya berbunyi, orang bijak taat pajak. Simple tapi mengena ya. Seharusnya setelah mendengar mengenai manfaat dari pembayaran pajak tadi, teman-teman bisa taat dalam melakukan pembayaran pajak setelah mendapatkan penghasilan nantinya. Mari kita menjadi orang bijak yang taat pajak. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.